Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kontroversi kebijakan perdagangan dengan studi kasus negara berkembang dan negara maju. Import Substitution Policy atau kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Pemerintah membangun dan atau memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk mendirikan industri-industri yang dapat memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Manfaat kebijakan substitusi impor. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk antara. Kedua, memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan industri adalah substitusi impor, di mana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Ketiga, memperkuat kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Selain itu, industri yang dibangun juga merupakan tempat melatih para pekerja yang berasal dari sektor tradisional untuk beradaptasi dalam lingkungan kegiatan ekonomi modern. Menghemat devisa yang berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran umumnya dilihat dari surplus neraca perdagangan atau menurunnya defisit neraca perdagangan karena impor semakin mengecil. Neraca modal, di mana modal masuk lebih besar daripada modal keluar. Invent Industry Argument. Invent Industry Argument adalah sebuah alasan ekonomi tentang perlunya proteksionisme perdagangan. Inti dari argumen ini adalah bahwa industri baru memerlukan perlindungan dari pesaing internasional sampai mereka menjadi dewasa, stabil, dan mampu bersaing secara kompetitif. Argumen ini biasanya dipakai sebagai alasan untuk membenarkan proteksi perdagangan demi melindungi kepentingan dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberlakukan tarif atau bea masuk untuk menghambat persaingan asing. Selanjutnya, pencetus Invent Industry Argument adalah Alexander Hamilton. Mengeluarkan argumen ini untuk pertama kalinya pada tahun 1791. Saat ini, ia berpendapat tentang perlunya proteksi terhadap industri di Amerika Serikat dari serbuan barang impor dari Inggris. Dasar pemikiran Invent Industry Argument secara harfiah diartikan sebagai industri kecil, merajuk pada industri yang masih dalam tahap awal dari siklus hidup industri. Industri ini baru berdiri dan masih perlu waktu untuk mencapai matang. Industri kecil tersebut biasanya dicirikan dengan permintaan pasar yang belum terbentuk secara solid, produksi yang kurang efisien, belum mencapai skala ekonomi, dan lebih rentan terhadap perusahaan tiba-tiba dari pasar. Oleh karena itu, daya saing industri tersebut masih rendah dan belum memiliki pengalaman secara efektif dengan industri luar negeri yang mana seringkali lebih mampu. Selain itu, ada berbagai alasan di balik argumen ini. Yang pertama, demi merangsang dan mendiversifikasi produksi dalam negeri. Yang kedua, demi menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan pasar domestik. Yang ketiga, demi mempromosikan keamanan nasional dengan jalan mengurangi ketergantungan pada produksi dari luar negeri. Yang keempat, demi menjadi sumber baru pendapatan pemerintah di kemudian hari. Yang kelima, demi mendorong konsumsi barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang keenam, demi mencegah dumping perdagangan. Sophisticated argument dan kebijakan intervensi. Sanitary and Phytosanitary Agreement. Tindakan-tindakan SPS yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam SPS Agreement dan merupakan tindakan diskriminasi perdagangan. Panel merekomendasikan agar Korea Selatan menyesuaikan tindakannya tersebut dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan SPS Agreement. Kesepakatan Sanitary and Phytosanitary atau SPS atau SPS Agreement adalah bagian dari kesepakatan dari World Trade Organization atau WTO
yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional. Perdagangan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Argumen untuk intervensi pemerintah mengambil dua jalur, yaitu politik dan ekonomi. Argumen untuk intervensi politik adalah dengan melindungi kepentingan kelompok tertentu dalam suatu bangsa, biasanya produsen, sering dengan mengorbankan kelompok lain, biasanya konsumen. Sedangkan argumen ekonomi biasanya berkaitan dengan meningkatkan kekayaan keseluruhan bangsa untuk kepentingan semua, baik produsen maupun konsumen. Intervensionisme ekonomi, kadang disebut dengan intervensionisme negara, adalah perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses pasar untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Intervensi ekonomi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga internasional dalam ekonomi pasar untuk mempengaruhi ekonomi di luar tugas utamanya. Adapun tugas utama pemerintah adalah mencegah penipuan, melaksanakan kontrak, dan menyediakan barang publik. Intervensi ekonomi memiliki berbagai tujuan politik dan ekonomi, biasanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, menaikkan upah, menaikkan atau menurunkan harga, mendorong kesetaraan pendapatan, meningkatkan laba, atau menangani kegagalan pasar. Sedangkan alasan atau motif pemerintah melakukan intervensi dalam perdagangan internasional adalah melalui tiga motif. Yang pertama, motif budaya. Negara-negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional. Sedangkan dalam motif politik mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan mendapat pengaruh atas negara-negara lain. Sedangkan motif ekonomi adalah motif ini sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ekonomi ini. Adapun peran intervensi pemerintah adalah pemerintah dalam perdagangan internasional adalah sebagai fasilitator yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan agar suatu negara dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam suatu perekonomian internasional. Selain itu, tujuan dari ditetapkannya kebijakan yakni meningkatkan keuntungan negara dan setelah itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yakni kebijakan pendukung dan kebijakan membatasi. Kebijakan mendukung terdiri dari subsidi, pembiayaan ekspor, zona perdagangan asing, dan juga agensi khusus pemerintah. Sedangkan kebijakan membatasi yakni berupa tarif kuota, embargo, pemenuhan kebutuhan lokal, penundaan administrasi, dan kontrol mata uang. Bentuk kebijakan intervensi dari pemerintah yakni dalam mengatasi kegagalan pasar, yaitu dengan kekakuan harga, monopoli, serta eksternalitas yang dapat merugikan. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peran ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah langsung dan tidak langsung dalam menentukan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen dalam melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan harga tertinggi. Anti-globalization movements. Gerakan anti-globalisasi atau gerakan kontra-globalisasi merupakan suatu gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan. Gerakan ini seringkali dikaitkan dengan gerakan keadilan global, gerakan alter-globalisasi, gerakan anti-globalis, gerakan globalisasi anti-perusahaan, atau gerakan melawan globalisasi neoliberal. Aktivitas pada umumnya yakni menentang perusahaan multinasional besar yang memiliki kekuasaan politik tak terbatas. Kekuasaan politik tersebut dimanfaatkan melalui perjanjian perdagangan dan pasar keuangan yang memiliki atau yang minim intervensi pemerintah. Lebih rincinya, perusahaan dituduh memaksimalkan laba dengan mengorbankan standar keselamatan kerja, standar perekrutan dan upah tenaga kerja, prinsip konservasi lingkungan dan integritas kewenangan legislatif, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, tuntutan-tuntutan anti globalisasi diantaranya mencakup 1. Reformasi besar-besaran terhadap WTO. 2. Tidak boleh ada perluasan perundingan ke arah isu-isu baru.
dikeluarkannya secepat mungkin sektor pelayanan publik dari GATS. 3. Transparansi penuh mengenai tawaran dan tuntutan yang dibuat selama perundingan. 4. Diakhirinya banjir produk tersubsidi di dunia pertama ke pasar negeri berkembang. 5. Hak lebih besar bagi pemerintah untuk mengatur perekonomiannya sendiri berkenaan dengan standar perburuan sosial dan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah hubungan gerakan anti globalisasi dengan pekerja standar perburuan dan lingkungan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, gerakan anti globalisasi berkembang pada akhir abad ke-20 untuk melawan globalisasi. Aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Yang kedua, para anggota gerakan anti globalisasi ini biasanya mendukung alternatif sosialis atau sosialis demokrat terhadap ekonomi kapitalis dan berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Yang ketiga, yakni dukungan dari LSM Hak Asasi Manusia adalah agenda anti globalisasi. Mereka mendukung hak-hak buruh, gerakan untuk pelestarian lingkungan hidup, feminisme, kebebasan untuk migrasi, pelestarian budaya masyarakat adat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keamanan makanan, dan mengakhiri atau memperbarui kapitalisme. Banyak pemerintah dan lembaga-lembaga yang perdagangan bebas yang dilihat bertindak untuk kebaikan perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional, misalnya Microsoft dan Monsanto. Perusahaan-perusahaan ini dianggap mempunyai hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Bergerak bebas melintasi perbatasan, menggali sumber-sumber alam yang diingini, dan memanfaatkan keanekaragaman sumber-sumber manusia. Mereka dianggap mampu bergerak terus setelah melakukan kerusakan yang permanen terhadap modal alam dan keanekaragaman hayati suatu negara dalam cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warga negara di tempat itu. Dan selanjutnya adalah penghalang berbagai kesepakatan WTO. Penghalang berbagai kesepakatan WTO yang pertama yaitu hubungan ekonomi internasional yang diadakan antara warga negara tidak selalu berlangsung mulus. Kadangkala timbul masalah atau sengketa dari hubungan perdagangan tersebut. Kedua, berbagai masalah tersebut diantaranya masalah tuduhan terhadap suatu negara yang diduga melakukan dumping dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian serta masalah nasionalisasi suatu perusahaan asing. Selain daripada itu, faktor-faktor lainnya yang menjadi sumber sengketa ialah karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dan ini adalah contoh permasalahannya. Beberapa waktu yang lalu, Jepang dan Korea Selatan yang merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization dalam artian WTO telah terlibat sengketa mengenai larangan impor produk perikanan Jepang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Sengketa ini bermula saat terjadinya kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima Daiichi yang terletak di 37 lintang utara dan 141 bujur lintang timur Laut Jepang pada 11 Maret 2011. Fenomena krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini dan kecenderungan meningkatnya proteksi di hampir semua negara. Contoh studi kasus perang dagang antara Amerika dan China. Perang dagang adalah konflik terbuka antara dua negara dan di bidang ekonomi yang terjadi dengan memberlakukan tarif baru atau meningkatnya tarif yang sudah ada, atau memberlakukan hambatan perdagangan lain yang bersifat non-tarif, guna menekan pihak lain untuk mengikuti agenda ekonomi politik yang diharapkan.
Perang dagang biasanya dipicu oleh kebijakan proteksionisme yang bertujuan untuk melindungi produsen lokal, menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan menghukum negara lain karena praktik dagang negara tersebut tidak adil secara bisnis sehingga perlu diseimbangkan dengan pos tarif. Trade Representative merilis proposal tarif impor biaya impor masuk sampai dengan 25% kepada lebih dari 1.300 produk asal Cina dengan nilai berkisar 50 miliar US dollar. Kemudian Cina, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping, ini melancarkan serangan balasan dengan mengumumkan biaya masuk tarif impor barang asal Amerika Serikat sebesar 15-25% untuk sekitar 106 produk. Kedua negara sepertinya telah mengalibrasikan tindakan dengan angka impor senilai masing-masing 50 miliar US dollar. Melansir data Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan Amerika Serikat, nominal tersebut menyumbang sepertiga impor Cina dari Amerika Serikat sepanjang 2017 kemarin, sedangkan untuk Amerika Serikat angka 50 miliar US dollar kurang dari 1/10 realisasi ekspor Cina ke Amerika Serikat. Contoh gambar di samping ini neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Cina. Untuk impor sendiri mengalami kenaikan 412 sampai 524 ini mulai 2011 sampai 2017. Untuk ekspor sendiri mengalami kenaikan juga mulai dari 133 sampai 186, dan untuk defisit mulai dari 2011 sampai 2017 mengalami penurunan mulai dari Men 278 sampai Men 337. Daftar ekspor dan impor Amerika Serikat vs China seperti grafik di bawah ini. Dampak perang dagang Cina Amerika Serikat bagi Indonesia. Arus impor barang dari dua negara yang berseteru dagang itu masuk ke Indonesia tentu saja bisa berdampak pada neraca perdagangan Indonesia dengan Cina. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap Cina tercatat 13,89 miliar US dollar sepanjang tahun 2017. Lantaran ekspor Indonesia ke Cina senilai 21,32 miliar US dollar lebih kecil dibandingkan impornya, yakni 35,51 miliar US dollar. Dampak dari perang dagang ini diantaranya menimbulkan ketidakpastian ekonomi lantaran pelaku usaha cenderung menahan diri, sehingga bisa menahan pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun ini seharusnya membaik. Terima kasih.